pertama, tujuan saya membuat si konser Lombok ini bukan salah satunya bukan untuk event aja. Tujuan prioritas saya membentuk konser Lombok ini untuk teman-teman komunitas musik di Lombok. Itu yang pertama tujuan saya. Dan program pertama yang saya buat juga waktu itu pertama kali itu saya bikin program namanya Kamis. Kamis. Ya, satu segmen di mana konten itu saya akan mengenalkan satu musisi Lombok yaitu dengan profil dan segala macam. Kamis itu sebenarnya singkatan dari kenal musik sekitar gitu. Oke. Jadi emang tujuan tujuan untuk mengenalkan musik itu sangat tinggi karena memang saya juga sering terlibat di teman-teman musik di Lombok dari tahun 2016-an gitu. Sering ikut nimbrung event kolektif gitu teman-teman musik buat bikin satu karyanya. Saya sedikit tidak juga ikut terlibat dalam pembentukan artwork gitu visual karena saya juga selain di media juga saya ilustrator juga. Saya membuat ilustrasi, saya membuat desain gitu. Kadang untuk terlibat di eventnya saya di bagian pembuatan posternya gitu. Nah, pada akhirnya di tahun 2019 itu sama sekali nggak ada niatan untuk saya buat si konser Lombok ini biar saya bisa masuk ke event-event, nggak sama sekali, nggak ada sama sekali kepikiran teman. Itu berangkat dari keresahan yang saya bilang yang tadi. Keresahan saya di event-event kolektif sangat hampir nggak ada memang waktu itu media-media musik ya yang beritain konser ya tapi tidak tidak menyeluruh, apalagi yang sampai terjamah sampai event-event gigs teman-teman pang waktu itu hampir nggak ada yang mempublikasikan gitu. Teman-teman gigs yang bikin gigs yang lain juga hampir nggak ada. Jadi dari situlah berangkatnya. Dan waktu itu belum masih covid, waktu itu masih lama lah covid, itu masih kita aktif bikin gigs di waktu itu di teman baca, komunitas teman baca di Gomong. Saya bikin garage party namanya sama teman-teman itu. Terus ada juga teman pentas itu sampai berapa kali itu. Nah itulah tujuan berangkatnya dari sana gitu. Jadi pada akhirnya itu dikenal masyarakat luas di Lombok khususnya ya karena itu salah satu menurut saya itu bonus buat si konser Lomboknya ini. Dan ya alhamdulillahnya juga ya itu bisa juga saya melibatkan juga teman-teman musik di sana, kayak misalkan saya bikin eh, untuk rilisan itu kita nerima untuk rilis karya-karyanya itu kita buatkan ininya juga dan lain-lain juga, kayak misalkan kita bikinin mereka podcast akhir-akhir ini juga kita bikinin podcast singkat gitu untuk ngejelasin karya-karyanya. Dan itu sih salah satu prioritas si konser Lombok ini. Struggle-nya sebenarnya banyak banget sebenarnya kalau dari apalagi waktu covid memang ya harus muter otak kayak gimana ini nggak ada konser, nggak ada event, gig susah. Kalau misalkan bikin event harus diem-diem waktu itu ada sih saya bikin gigs gitu ya. Ya mohon maaf ini takutnya pelanggaran ya tapi udah lewat ya, udah lewat covid ya. Nah, waktu itu bikin event juga gitu, tapi gimana caranya biar itu tidak terlalu terbaca sama publik kan karena harus diem-diem. Dan struggle-struggle yang lain itu kayak gimana ini tetap berjalan, gimana ini tetap berkembang gitu, karena saya pengen ya si konser Lombok ini bisa tetap tumbuh gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang ya bonus-bonus itu saya dapatkan dan tim-tim juga udah pada sadar bahwa kita eh, bangun si konser Lombok ini bareng-bareng karena ini bukan buat personal, bukan buat saya, tapi karena ini buat kita semuanya gitu. Sampai sekarang pun saya masih eh, melibatkan teman-teman yang lain, bahkan waktu itu juga Erik fun fact-nya juga sempat ikut tim saya juga Oh, gitu. pernah Iya, pernah di konser Lombok juga ngebantu banyak lah di sana. Dan sekarang juga masih terus buat berkembang gitu sih.
Berarti Mas Cole ini selain membuat media, ikut terjun juga di beberapa event itu ya. Yep. Contoh kayak gigs yang dibuat Ya. jadi ilustrator, desain grafis. Ya, saya juga ya awal berangkatnya saya diterjun di teman-teman ya kita sebut skena musik di Lombok Ya. ini. Awal berangkatnya dari visual itu sendiri. Dulu saya ikut komunitas namanya Pena Lombok gitu. Saya akhirnya kenal sama beberapa band yang sekarang masih ini ya, masih terbang lah, masih ini kayak Roll with the Punch. Saya kenal dengan Pak Oni, terus saya mengenal musiknya, terus sama Deki sebelum dia membentuk Sundancer. Saya ikut juga kayak Highway. Saya ikut Highway, nonton di beberapa gigsnya dan beberapa band-band yang lain lah kayaknya. Karena dari situ berangkatnya dan saya mengira ini teman-teman musik di Lombok ini sebenarnya punya potensi yang besar untuk ditahu halayak umum gitu. Tapi ya gitu pada masa itu kayak udah kapan banget aja. Pada zaman dahulu. Ya, ya apa namanya kan saya jadi lupa lah. Ya pada saat itu ya saya berpikir ya ini butuh satu media gitu yang memang benar-benar concern untuk ngebahas musik dan konser dan isu yang lain itu sih. Pipi mobilmu. Tapi kalau bisa dibilang waktu di zaman 2019 itu Mas Coli kalau boleh tahu ada berapa sih banyak media partner di zaman itu? Soalnya waktu itu kan saya sempat juga di dunia event di 2019 itu saya sampai kayak nggak nyampe 10 untuk media lokal ini yang saya tahu, dan pasti kita ngajuin malah ke Infopensi. Infopensi itu kan di pusat dan itu kan sebenarnya enggak ngaruh juga untuk penjualan yang di Lombok karena cakupannya nasional. Nah, saya kebingungan untuk nyari media partner gitu di zaman itu. Emang kalau boleh tahu ada berapa sebelum konser Lombok nih yang sudah ya jadi media yang seperti konser Lombok? Kalau yang setahu saya dulu itu mungkin kalau nggak salah ada 2 atau nggak 3 dulu. Cuma waktu itu yang saya lihat 3 media ini tidak aktif dan cenderung seperti bisa kita sebut ya kayak Inside Lombok yang lebih umum gitu kan. Waktu itu yang besar itu yang media-media yang yang concernnya itu luas gitu, nggak cuma general gitu. Tapi ada sih waktu itu kayak mungkin ya sampai 3 lah, cuman yang setahu saya waktu itu tidak aktif dan tidak sampai eh, eh, bisa menjamah yang ini yang kecil-kecil ini kayak berarti bisa dibilang untuk untuk konser Lombok dan Noise Tenggara ini selain untuk membantu event, membantu juga musisi-musisi lokal dengan rilisan lagu, mungkin fun fact dari band tersendiri, personal band tersendiri ya. Karena yang saya lihat juga dari konser Lombok dan Noise Tenggara, akhirnya di situ knowledge band lokal set ada. Kayak kayak tadi Roll with the Punch itu kan band lama ya Mas ya, band lama kan. Nah saya baru tahu, terus habis itu ternyata ada loh band yang seperti ini dan saya dengar dia oke lagunya gitu loh, kayak ya berarti membantu sekali ya musisi lokal ini untuk ditahu ya, pusatnya setidaknya di Lombok ditahu lah. Tadi udah struggle-nya, sekarang sedih-sedihnya kita sudah sekarang seru-serunya nih. Coba seru-serunya apa kalau, tapi sebelum itu sekarang konser Lombok ini timnya itu udah berapa orang Mas? Sekarang ini 7 orang yang aktif. 7 orang yang aktif. Ya, dan mungkin sebentar lagi akan bertambah, nggak tahu.
Amin ya, Karena semoga ya, bertambah. Kalau karena Noise memang kita butuh butuh tambahan butuh orang. tambahan. Tolong penonton-penonton yang berminat Oke, sekalian ini oprek teman-teman yang mau info loker Iya. langsung hubungi konser Lombok. nanti, tapi belum ini Mas. Tapi pasti bakal ada bukaan nanti nih. Pasti. Bismillah ya, Iya. insyaallah. Kalau Noise Tenggara Kalau untuk tim kita baru ada 8 ya. Itu pun cuma teman-teman ruang lingkup kampus lah. Teman-teman nongkrong gitu, ayo kita ajakin gitu. Teman-teman. Ya, gitu. Yang senang yang apa ya, bisa dibilang sejalan lah sama saya gitu. Jadinya saya ajak mereka, jadinya mereka mau lah gitu. Ayo ikut gitu. kalau seru-serunya jadi apa momen yang paling seru saat menjadi media partner, Mas? Momen paling seru yang jelas karena saya suka musik, saya suka konser. FYI aja FYI itu for your Information. Adek mek tahu, wah. Oke. Sasak ada. Adek mek tahu, oh, pokok. Saya itu suka konser itu mungkin dari saya SMP itu dari 2007-an. 2007. Iya, saya nonton konser yang itu masih ABG lah ya, masih lagi masih api-apinya. Waktu itu saya pertama nonton konsernya Niji sama Andra and the Backbone, saya ingat itu di Gebang. Di Gebang, di Iya. mana, Mas? Itu ulang tahun TNI waktu itu. Oh, di lapangan Gebangnya. Iya, lapangan Gebangnya. Oke. Ya dari situlah saya ngerasain serunya itu dari sana. Pertama nonton konser ternyata seseru ini gitu. Yang pada akhirnya terus nonton yang akhirnya sampai ke bikin media, akhirnya suka musik dan lain-lain. Saya suka musik, menikmati musik tapi bukan pelaku musik gitu. Oke. Saya tidak membuat, Hanya menikmati dan emang serunya itu bagi saya itu ya bisa terlibat di kegiatan-kegiatan teman-teman gigs yang bikin gigs, komunitas yang bikin gigs. Serunya sih saya di situ. Kalau untuk yang misalkan bisa datang ke konser besar mungkin atau festival yang besar itu saya anggap bonus, tapi itu seru juga buat saya gitu. Itu tergantung juga kan tanda kutip yang didatengin yang saya suka atau enggak kan, ya. Tapi kalau untuk serunya saya itu di media ya saya bisa ikut terlibat untuk memberitakan teman-teman yang membuat gigs itu Movement yang dilakukan. Serunya ikut berproses juga di sana. Kalau Mas Erik, Kalau saya Awi di daerah Tenggara. Saya dulu ya, mungkin saya juga bakal cerita dikit ya. Pertama kali saya nonton konser tuh 2000 berapa ya? 2015, 13. Sekitar saya kelas 6 SD. 2013 udah nonton konser. Masih SD udah nonton konser. SD udah nonton konser dan itu saya nontonnya tuh ke Bali. Ke Bali. Ke Bali. Nonton konser. Nonton konser. SD. nonton konser. Udah nonton apa ya waktu ya? SID. SID 6 SD. Kelas 6 SD. Saya masih main layangan di Sawah Mama waktu itu. Dia udah nonton ke Bali. Saya main layangan di Sawah Mama. Outsider. Outsider. Enggak outsider. Outsider. Cuma nonton aja. Mospet juga, ikut mospet. Enggak dong, Oh, waktu itu, enggak dong itu. Masih digendong sama kakak waktu itu. Belum jadi outsider itu. Terus abis itu lama akhirnya tertarik juga nih nonton yang di Lombok. Yang pertama itu apa ya waktu itu? Mayura Berteriak. Mayura Iya. Berteriak waktu itu, terus Lokopes lagi rame-ramenya juga. Yang di mana? Yang dari Mayura sampai ke Bandara Lama sampai ke Epic tuh. Dan abis itu 2000 berapa ya? Habis Covid tuh awalnya kayak ada nih bukaan volunteer salah satu event gitu. Gabung. Habis gabung kenal juga sama ini akhirnya lagi. Kenal juga sama ini. Habis itu 2024 kemarin akhirnya ikut andil dalam salah satu kolektif di Mataram City Sound gitu. Karena mungkin saya duluan punya media dulu ya, baru saya masuk ke MCS gitu. Karena media sama kolektif tuh berdampingan. Jadinya karena ada turut andil juga media di situ, jadinya ya apa ya? Mau enggak mau langsung gitu. Ikut terjun langsung gitu. Jadinya
apa yang saya dapatin di situ saya jadiin tulisan gitu untuk ke media saya. Tuh akhirnya. Tuh. Mantap. Mas Tenggara, founder. Mas Awi. Serunya mungkin seru bukan media partner ya. Serunya perjalanan menjadi media partner. Jadi timnya Noise ya. bagian. Serunya itu mungkin dari pertemanan ya, untuk dari teman-teman timnya, terus kebetulan saya sama Erik nih Udah CS kental lah ya. udah wah Bubuk dia udah kental lagi. walaupun apa namanya udah kerja beda gitu, tapi tetap kita bareng sama dia dan bagaimana kayak untuk majuin Noise itu gitu. Wes, sedih saya dengarnya. Tisu. Lagunya ini agak Aneh kedok nih ya. Air mata dong. Oh, air mata. Sebenarnya juga saya sama Erik nih pertama kali ketemu untuk 2 bulan terakhir ini sekarang. Tapi Hanya di Berugak Slow. Ternyata Berugak Slow juga jadi reality show. Tapi untuk konten-konten kan tetap sih tentang gimana, tentang segmen Noise gitu. Untuk serunya lebih ke datang ke festival sih kita. Walaupun yang kita datangin festival seperti band yang perform tuh yang kita sukain, bukan sih, enggak kita Ya minatin fansen lah, ya gitu. Tapi kita bisa ketemu teman-teman banyak gitu, kayak teman-teman media lain juga, jalan silaturahmi lah gitu. Ya terus ketemu teman-teman juga, terus serunya di konser juga teman-teman tahu juga kan bagaimana gitu. euforianya. Euforianya itu benar-benar. Banget ya. yang dari kita galau lah gitu, Ya. terus datang ke konser, wah gitu. Tapi ini serunya itu tentang pertemuan teman-teman di media lain, terus teman-teman satu tim gitu, itu serunya sih. Oh boleh juga kalau mau cerita galau nggak? Tapi yang saya mau cerita yang Apa tuh? Jadi, Apa Mas Erik? Noise Tenggara itu asli itu bukan apa ya? Bukan niat saya dari awal itu bukan untuk media partner, Yung. Tapi Untuk teman-teman band untuk mengirimkan press release-nya gitu kan, bingung gitu kan kemana dia ngirim press release. Jadi ya saya pengennya itu Noise Tenggara itu aslinya untuk ya, wadah untuk band-band. Bisa dibilang band Lombok, band luar gitu. Jadinya walaupun mungkin saya masih belum matang ya, masih gitu. Nah, di Noise Tenggara nih errornya saya gitu. Errornya saya masih di situ. Kenapa gitu? Apa namanya? Errornya sih di situ. Terus rokok dulu, rokok. saya batu kan. apa namanya? PC saya itu PC saya itu yang untuk memperkenalkan band Lombok keluar, dan band luar itu bisa memperkenalkan dirinya ke Lombok gitu. Itu PC saya awalnya. Tuh. Jadi sebagai wadah untuk apa ya? Knowledge untuk memberitahukan musisi-musisi Betul. lokal maupun di luar. Betul. Jadinya orang-orang luar tahu nih akhirnya ada band Lombok nih, dan band-band luar pun Ditahu sama orang Lombok. Betul gitu. Itu sih niat awalnya gitu. Jadi akhirnya ujungnya lah kok malah jadi media partner juga gitu. Tapi ya udahlah. Memang kadang tidak sesuai ekspektasi. Ya. Betul. Tidak sesuai ekspektasi. Apa yang kita inginkan, taunya belok ke sini. Tapi jalanin selama proses. Kan? Enjoy aja. Penting tetap ada prinsip kan. Jadi bisa dibilang di situ serunya ya. Tapi ada enggak sih yang kayak momen festival apa festival, kalau bisa dibilang festival apa yang pingin sekali diliput sama konser Lombok maupun Noise Tenggara, yang bisa dibilang entah itu eventnya yang kesini atau artisnya yang datang ke sini. Siapa nih? Gimana? Mas Cole. Kamu mau liput apa? Ya kalau dari saya pribadi sih, keinginan saya pribadi itu kalau di Lombok sendiri saya pengen sekali
ini belum pernah terjadi ya, tapi saya pengen sekali ada satu festival yang bisa ngebawa teman-teman band dari seluruh Lombok gitu, dari mulai Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Mataram, Lombok Barat, bahkan sampai Gili Terawangan, karena mereka punya gitu musisi-musisi atau band-band. Itu keinginan saya, ada yang mewadahi soal itu, dan itu udah pernah saya terapkan tapi tidak besar gitu di ulang tahunnya konser Lombok yang sebelumnya. Tapi memang rintangannya banyak, tantangannya banyak, kayak misalkan kita waktu itu pure kolektif, benar-benar modal nekat doang bikin event, modal relasi, modal duitnya nggak ada. Itu benar-benar 0 rupiah saya bikin event itu. Alhamdulillahnya berjalan dan teman-teman pada Afternya happy ya appreciate soal itu gitu. Dan ya itu salah satu keinginan saya, mungkin saja konser Lombok bisa membuat seperti itu. Amin, nantinya. amin, ya Allah, amin. Amin, itu keinginan saya. Nah, kalau untuk meliput yang mungkin saya kalau ditanya keinginan untuk meliput, kalau di luar ya saya pengen ngeliput kayak misalkan bisa kita sebut ya, nggak apa-apa sebutannya ya, kayak Hammer Sonic mungkin. Ya, Hammer Sonic. Karena memang Mas Coli itu suka dengan musik yang seperti itu kayaknya ya. Iya, saya musik yang saya dengarkan kebanyakan, tapi saya random aja sih. Saya suka Hindia juga, saya suka ini juga. Cuman untuk dominan di kuping saya itu yang mendominasi ya musik-musik metal, musik. Karena saya di generasi new metal. New metal. Metal. Ya, dari zaman saya kelas SD itu saya udah dengerin Limp Bizkit gitu. Saya dengerin Korn, saya dengerin Linkin Park gitu. Limp Bizkit itu dari kapan didengerin, Mas? Itu dari saya SD. Saya madrasah BTW. Saya Subhanallah. tahun ini tahu Limp Bizkit itu. Ya, Saya tahun ini tahu Limp Bizkit itu. Limp Bizkit. Limp Bizkit ya Kau itu kira bisa kuat. ada break stuff enggak sih? Nah, Iya, lewat di Instagram saya asik lagu ini ternyata. Ya, Itu saya di zaman itu suka musik-musik ini. Jadi akhirnya ya suka lah, dan sempat juga nonton live-nya Limp Bizkit. Alhamdulillah ya. Di Bali waktu itu. Di Bali. Iya. Tahun berapa, Mas? Tahun 2018. Waktu gempa, setelah gempa saya berangkat ke Sondrenalin, akhirnya dapat kesampaian nonton. Bizkit. Nah, keinginan saya untuk meliput ya festival-festival besar lah ya, festival yang karena bukan cuma festival tapi knowledge yang bisa didapetin tuh banyak sekali. Kayak misalkan kita sebut Pesta Pora yang di Jakarta gitu, atau apa gitu yang DWP, Synchronize. Ya kalau keinginan ya pengen juga gitu. Karena konser Lombok juga sebenarnya nggak cuma media partner di Lombok doang, bahkan udah beberapa kali juga media partner di luar Lombok, kayak Bali, pernah festival di Bali itu di kalau tahu namanya Thanks God It's Festival. Itu dua kali konser Lombok masuk media partner. Cuman tidak ada yang bisa berangkat. Oh, dapat Dapet. tiket dan Dapet. akomodasi juga ditanggung. Nggak ada. Ya, karena kan waktu itu ya kok bisa Bali nawarin ke konser Lombok gitu yang dominasi. Ya mungkin ya tujuannya untuk menggayat pasar di Lombok ya. Cuman Luas pasar. ya udahlah, ini salah satu menurut saya ya bonus buat konser Lomboknya. Itu 2 kali akhirnya. Dan sempat mulanya jadi media partner di Jogja juga kemarin. Itu acaranya Get Plastic, Get the Fest namanya, tapi itu karena relasi. Itu mungkin satu-satunya festival yang paling ramah lingkungan ya. Itu di Yang terakhir itu di Prambanan atau di mana di Jogja pokoknya. Sebelumnya itu di Bali gitu. Nah, itu sih. Tapi akhirnya karena pertimbangan teman-teman tidak ada yang bisa meliput, jadi saya ya udah jangan dulu deh gitu. Iya. Gitu. Itu sih kalau keinginannya. Kalau untuk Erik dan Mas Awi dari Nusa Tenggara, mungkin ada festival yang seperti apa yang pingin ada di Lombok dan meliput juga, atau festival apa yang pingin banget Nusa Tenggara tuh terpampang sebagai media partner? Mungkin untuk tahun ini
cita-cita saya tuh ada di cita-cita Noise Tenggara tuh ada di Synchronize, Synchronize. Pesta Pora sama Joyland. Sama Joyland. Ya. Tapi yang harapan saya mungkin ke depannya di Lombok tuh mungkin ada kayak Joyland gitu ya, lebih experience-nya Yung. Experience-nya konsepnya jadinya orang datang ke festival tuh bukan hanya sekedar nonton band. Jadinya kita nemuin experience-nya gitu. Gitu. Dan juga kemarin baru berapa minggu yang lalu ada festival dari Manila, Filipina masuk ke emailnya Noise Tenggara. And Friends Festival namanya. Manila tuh Dari Manila, Filipina. Filipina kan? Ya benar, Filipina. Tiba-tiba Motor. tiba-tiba masuk gitu kan. Tapi siapa gitu yang mau ngeliput ya krunya ke sana gitu. Jadi akhirnya gimana? Akhirnya tetap tak bakal tak buatin postingan, tapi mungkin untuk live report mungkin atau liputan tuh enggak mungkin ya ke sana gitu. Atau pakai Zoom gitu. Boleh sih. Itu emang yang di Manila itu konser seperti apa? And Friends Manila itu bisa dibilang dia konser lumayan besar sih di Manila gitu. Kayak mungkin di Indonesia tuh kayak Synchronize-nya Indonesia gitu kan. Pesta Pora Indonesia kayak gitu sih di Manila tuh. Baru masuk emailnya berapa minggu yang lalu gitu ya, Bi? Ya, baru minggu. Tuh, berapa minggu yang lalu. Itu sih kalau Kalau Mas Awi, Untuk konsepnya ya. karena kan juga bagian dari Noise Tenggara, mungkin harapannya seperti apa, cita-citanya Noise Tenggara ini pengen ngeliput event yang seperti apa gitu yang ada di Lombok. Goreng juga mau. Sama sih sobat kayak Erik ya. Soalnya di Lombok belum ada tuh konsep kayak Pesta Pora terus Joyland gitu tuh konsepnya. Yang paling pengen diliput sih sejauh ini Pesta Pora sih. Kalau Pesta Pora. pribadi saya Pesta Pora. Tapi sudah pernah nonton Pesta Pora belum? Mentok di Pica. Pica Fest, Ya, yang hampir mirip lah ya. ya, Iya. mirip. Mentok di Pica. Soalnya Pica Fest itu di Bali kan ya? Iya. Konser Bali yang ngundang semua musisi-musisi Sambil lokal pulang sampai kampung juga. nasional. Oh dari Bali masnya Bali. nih? Menyalami. Balok saya balok. Bali Lombok. Bali Lombok. Kalau saya balsam, Bali. Ada. Bali Islam. Ibu saya kan mualafiyah. Apa bahasanya? Kalau mualaf kan? Iya. Iya. Ya, mualaf. Ibu saya mualaf. Ente mau nyoba Dari motor Bali. gimana? Tabik. Sampling. Takbir, Oh, men. Iya, Allah, Akbar. Kok tablik sih? Nah, Ya berarti kita pakai logat Bali nih. ini Oh, Bali, iya. Bali. Ini kan tiang nih, apa tiang ya? Tiang ya? Tiang nih. Tiang nih beli. Tiang Iya. ini kan ada event nih beli. Tanggal 22 Juni. 22 Juni Karena ini. ada nih ki artis Cowok lah. Jawa. Udah Lombok aja. Wes, sasak aja wes. Wes. Sasakae. Aida. Ini kan kita bakal ada event nih. Sumbawa. Itu Sumbawa. Dede kamu nih jangan begitu. Bima. Sebandem itu. Enggak, Bima itu. Oh, Bima. Oh, Bima. Ini kan kita bakal ada event nih. Yang Ya. paling terdekat itu Archipelago Fest. Oke. Teman-teman semua kan menjadi bagian terpenting Betul. juga untuk membantu Archipelago Fest nih sebagai media partner. Benar. Menurut POV, kita kan di Archipelago Fest ini bakal mengundang Coconut Trees. Terus habis itu Tip X, bukan WG, dan juga ada Oke Fine. Oke Fine kan ada Mas Andrean, ada Mas Doci, terus juga ada Pras Teguh, Mas Dodi, dan beberapa itu. Super band lah ya. Secara bayangan nih, pasti kan media apalagi ngelihat di konser itu kan semua dilihat kan dari sisi tenan, Iya, iya. talent, penonton, Iya. euforia penonton seperti apa. Nah, kalau kita bisa, kalau dari POV Mas Cole, Mas Erik dan Mas Awi, kira-kira bakal sepecah apa dia si Archipelago Fest ini dengan mengundang 4 artis ini? Kamu dari Gimana? sana dulu. Mas Hawi deh, Hawi Mas dulu. Hawi. Iya, kan tadi udah dari Bali, sini. Bali. Mana Ya, yang logat dibeli? Bali lah. Dari Bali. Mungkin dari target penonton ya pecah bisa 5.000 lebih lah. Kurang lebih. 5.000. Ya. Oh, sedikit. Target Sedikit ya? Sedikit 5.000 kok kira. Oh, nambah lagi 10, 15. 15.000. Oke. Tergantung venue kan. Besar tapi kan. Sekarang di S Bandara Selatan. Oh, Nah, cukup.
Pop 15.000. Karena 50.000 nyakup aja. semua genre itu kan. Ada reggae-nya, Ada ska-nya. terus ada EDM ya, bukan WG dia. Ya, Ya, breakbeat, house, ya, breakbeat ya. Breakbeat ya. Tembak langit. Iya. Oh, Tet, 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 tet. sekitar 15.000 lah 15.000 orang pecah, pecah. pecah, Iya, pecah. pecah kaca enggak tuh? Kira-kira pecah enggak kacanya ex bandara tuh? Oh, ada tip F juga ya? Ya, Pasti sih. Ya kalau ngundang horor Bisa roboh itu. Roboh tembok ex bandara dia. Rugi banget. Balik gorong BT. Mas Erik, Rick, Pecah sih pastinya. Pastinya pecah sih. Saya ngebayanginnya tuh kayak 4 itu superhero semua dibilang. superhero. Superhero semua itu. Yang ada namanya di Indonesia lah ya. Pasti pecah sih. Apalagi Tip X tuh kan. Kayak sebelum-sebelumnya juga Tip X wajib rame kan, selalu rame kan di Lombok gitu. Kemarin yang terakhir itu yang rokok Iya, yang event kemarin event kan. event rokok. Ini kan Tip X sudah 3 kali atau 4 kali gitu kan? Ya, Iya, kurang lebih. Empat kurang ya? lebih lah, kurang lebih. 4 ya. Tiga, empat. Setelah new normal, setelah new Ya, normal. ya. Oh, lebih lah. setelah nomor 3. Tiga. Karena dulu pernah. Itu kan Waktu saya bisa SD. belasan ribu sampai 50.000 mungkin bisa itu. Apalagi di ex bandara Selaparang kan. Kalau Mas Cole, di pikirannya bakal euforianya itu seperti apa? Karena kalau dari sisi musiknya kalau saya ngelihat ya yang 2 ini Coconut Trees sama Tip X dan terus 3 sama Bukan WG ini udah satu apa nih yang bisa ngebangkitin energi penonton dan menurut saya ini bakalan pecah pasti dan hektiknya panitia pasti ya. Karena memang kita ngelihat masa Tip X itu seperti ya masa dari generasi milenial sampai Gen Z masih menikmatin gitu. Mencakup umur semua. Mencakup generasi gitu. Kalau dilihat sama kayak katanya Erik tadi itu kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya itu nggak pernah sedikit gitu ininya penontonnya Tip X karena memang seasik itu aja. Tapi Coconut Trees ya cukup ngebangun juga euforianya itu. Apalagi ada Bukan WG coba aja WG ya. Coba Li, apa lagunya Stefan Coconut Trees? I feel excited. I feel excited. Jet. I know you gonna come. Asik. Paling seru sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Kali suka reggae ya? Yo Ayo man Suka reggae. Pang 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 pang. Nama akun Instagramnya Ali suka reggae. Iya, nama Instagramnya Ali suka reggae kan? Oh iya, Tapi rambutnya pinky boy. Itu belum 5 juta soalnya. 20 juta. Kalau udah 5 juta diganti. itu kayak nama-nama akun Facebook tahun 2000-an. Ali suka reggae. Tapi Kadang Ali tasbih deh. Gantung bulan, kalau bulan Ramadan Ali tasbih. Ali suka puasa. Ali tasbih. Oh, Ali tasbih. Ali sorban. Oke. Kalau suka cilok, Ali topan namanya. Kalau suka bola Ali Yusman. Main sadalas. Komentar kau. Komentar kau. Kalau dari 4GS yang saya sebutin tadi tuh dari pilih salah satu mungkin bisa semua, siapa yang Mas Colit excited banget nontonin dari 4GS ini? yang jelas karena saya generasi ini ya bisa 2 nggak sih? Boleh. Ya Tip X sama Coconut Trees. Wah. Karena Tip X dan Coconut Trees tuh kenapa Mas pengen ditonton? Apa yang Sebenarnya udah pernah semua saya tonton. Tip X udah pernah beberapa kali sampai 3 kali hampir semuanya saya tonton kecuali yang dulu banget itu masih saya SD gitu. Terus kalau Coconut Trees ini ya karena ceritanya itu banyak gitu di saya pribadi. Saya juga selain ngulik tentang musik-musik keras, saya juga suka musik-musik reggae. Lagi kan satu akar mereka ini. Rootsnya masih sama, ska antara reggae masih sama menurut saya. Kalau ini mungkin kayak breakbeat agak kurang. Bukan karena umur? ini karena umur. Karena umur ya. Iya, Kayak udah umuran kita begini gitu. Makanya sama inget anak istri gitu ya maaf. Nanti waktu begini-gini ditelepon Mas Juli sama istrinya,
Ayah, kok gitu sih? Nah, itu dia masalahnya. Ah, lagi seru nih yang, ntar dulu. Lanjut tembakannya. Kalau Mas Erik, dari 4 artis ini siapa artis yang pengen yang excited banget lah? Oke fine kayaknya. Oke, fine. Karena saya tuh bisa dibilang ngefans banget sama Doci. Doci. PW Berarti Gaskin. udah fix ngikutin PW Gaskin. Tuh, PW Gaskin. Berarti Mas Erik nih suka popang ya? Oh, Popang, iya. peng, berarti ya? Popeng loh ya. Popeng. Dia pernah mengklaim diri outsider. Oh, asik. Tapi dia ngefans juga PWG Ngefans padahal juga PWG. outsider APWG. Betul. PWG itu musik emo ya? Emo apa popang? Popang. PW Gaskin. Kayaknya dulu sebelumnya ada pensi juga kan? Ada. 2019. Ya, Hmm. pensi. Sensi Semala. Sensi Semala. Ya. Itu sih kayak wah suka nih sama PW Gaskin. Dari sebelum-sebelumnya udah tahu PW Gaskin tapi pertama kali nonton di Sensi Semala. tuh. Sensi Semala Sensi itu. Semala. Terima kasih Sensi Semala ya. Sensi Semala. Sensi Semala ini, Undang wow. kesukaannya Erik. Oi. Nanti saya sampein sama yang buat acaranya. Kan Sida. Hah? Kan Sida. Kalau Mas Awi, dari 4 GS Mas Awi, Ya mungkin saya tip X. tip X. Iya. Lagu yang paling relate, tip X. Mawar hitam. Asik. Wah, udah. Chat. Kalau Mas Colit, lagu tip X atau Stephen Coconutris yang suka didengerin? Kalau saya lagu Tip X yang paling saya suka sampai sekarang itu yang hype-nya ini tapi nggak pernah banget dibawain sama Tip X di panggungnya itu Song from the Distance. Denger lagi. Itu kau coba dengerin. Itu semua itu pasti bakalan suka sama lagu. Yang saya tahu, setahu saya tip X itu lagunya itu cuman lagu-lagu Indonesia, ternyata Ya, ada yang Inggris saya juga. bukan ada Inggrisnya tapi Boy itu band Inggris kan? Hah? Boy band. Nah, itu kan cuman judul. apa Enggak. jangan leme Lagu Inggris boy band. Boy lu boy Inggris. awek pula lo belum. Takut mau diawek. Udah lebar. Ya itu sih. Kalau di Tip X itu saya pengen banget dia bawain itu lagu itu. Semoga bisa disampaikan ini tolong artipi lagu itu Boleh, dibisik-bisikin nanti itu. kita request nih. Mas Alpi tolong Itu catat Mas. siapa ya? Song from Distance. Song from Distance. Iya, Lagu lagu jauh. dari jarak jauh gitu. Oke. Kalau Stephen Coconutris enggan paling atau enggak Bukan ku enggan. Asik Ali. Saya ditusuk orang merah kuning hijau darah saya. Oke. Tapi rambutnya pink suding. Rambut Itu lu pink sampai tapi. Terpaksa. Bisa dibicarakan Bisa taweran ya? dibicarakan. Oh, gimana kalau nyawer? Hah? Ya itu ada link donasinya itu. Langsung aja 5 juta tuh langsung saya dari sini. Ngapain? Ganti warna apa? Ganti warna badan pepe mah ya. Kuning hijau. Jangan ganti rambut. Rokok nih lu. Oh iya. Kalau Mas Erik, lagu kesukaannya dari Oke Fine atau dari artis yang bakal tampil? Tip X mungkinnya saya juga agak suka sama Tip X. Tadi katamu oke Pak. Iya, tapi kan excitednya maksudnya. Kalau Oh, Tip X kan udah maaf. nonton gitu. Iya. Apa tadi Erik? Minta maaf terus. Enggak, belum lebaran. Udah Lebaran haji lagi bentar. Lebaran Idul Adha belum? Iya, makanya lebaran haji. 2 bulan kan? Iya. 2 bulan. Iya. Juni. Lanjut kok bahas lebaran kita nih. Tip X selamat jalan sih. Oh, Selamat jalan kawan, cepatlah berlabuh. Nah, itu Ini- karena ini lagi relate apa memang suka dengerin? oh dulu relate pas Oh, dulu SMP, relate. SMP. Tisu mas. Enggak sih. Relate aja. Enggak dulu. Karena pernah kehilangan sahabat sih pas SMP. Meninggal. Sahabat. Meninggal. Oh, meninggal. Sahabat SMP. Saya meyakinkan aja sahabat. Sahabat. Oh, iya. Sahabat. jadi mas sahabat. Sahabat. Sahabat sih SMP jadinya kayak dengerin itu relate sih. Pasti keinget langsung sama sosok sahabat itu. Tuh. Kira-kira in peace. Bondan Prakoso Catch Black. Sebelumnya marilah kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Sahabatnya Erik. Sahabatnya Erik. Kok malah berdoa ini? Ya ini dia sahabat. Bukan. Ya maaf. Gelap. Oh,
contoh, sorry. Aduh, udah gelap nih. Rambutnya aja gelap. Si Undang ini. Nah, coba Mas, saya tuh kan buta dengan musisi-musisi lokal ya. Ah, Dan konser Lombok dan Noise Tenggara ini kan sebagai wadah untuk teman-teman lokal ini untuk apa namanya? Untuk mempublikasikan. Publikasikan. Hulu klik kiri. Mempublikasikan ya. Mempublikasikan hasil karya dari musisi-musisi lokal nih. Boleh berapa di spill dikit musisi underrated yang di Lombok yang sebenarnya dia enak banget lagunya. Siapa nih? Mas, boleh bebas Mas Hawi. Itu Mas Hawi. Mas Hawi. Banyak sih, hampir semua sih. Hampir semua. Tapi paling ini ya. 3 3 deh. 4 deh, 4. Waduh. Sama itu ya ke agak-agak folk ya. Agak folk. Pamela sih. Pamela. Ah, Pamela Panggiani. Panggani. Panggani. Itu kan kelas SMA. oh ya. Rambutnya sama kan? Ya. Tapi bagusan dia. Iya, enggak usah. Saya langsung. keriting tuh. Iya, nggak usah Kedua, disclaimer ya. gitu. Cewek-cewek sih. Oh, ini keren ya. Kretek ini bisa Mas di unboxing. Namanya H Pro. Pro. Langsung. Saya bacanya Age. Apa Age? Asli. Bali Age. Bali asli. Bali asli. Nah, Lombok Age. Lombok. Lombok asli. Age itu asli. Paranja apa Age? Lanjut nih, lanjut. Lanjut. Oh, lanjut dong, Lanjut dong. Yang kedua cewek sih. Cewek personilnya. Oh, Siapa tuh? Deder. Deder. Bajunya. Asik. Wah. Deder. Terus yang ketiga RWTP sih. RWTP. Iya. Roll with the punch. nyanyikan 3 Waduh. lagu. Wah, Tiba-tiba jadi polisi Skena ini polisi. Bahaya. Bapak-bapak ini diinterogasi mudah-mudahan ini kita. ya kan mesti. Yang penting tanya saya Ya tentang kan biar musik. kenal gitu kan, lebih dekat dengan musisi Lombok. Betul. Mas Erik, Kalau saya sih Deder. Deder, Deder. Terus ada juga yang baru Little Mascara. Vita Maskara, Sama Rosan Muller mungkin. RM, Rosenmuller. Rosan Muller. Nah, mungkin Archipelago bisa nih membawa salah satu dari keinginan saya. Nah, Ah. boleh tuh. Karena kan belum ada nih kelihatan nih band Lomboknya. Mungkin bisa gitu kan? Nah, Noted. Sugeng baru saja terima kasih memberikan yang udah 10.000. nyawer. semangat ngudut, Semangat ngudut. asik. Ngudut Anjay. live kita. Lagi sawerannya guys. Oh, Mas Joli, Itu sih. musisi underrated di Lombok, Mas, menurut Ah. Mas Joli. Kalau saya ngelihat dari segi kualitas, anjay, segi kualitas. Boleh. Yang menurut saya underrated banget itu Athena's Private Show. Bandnya Halim. Iya. Ya. Itu menurut saya itu sebenarnya ini band ini go internasional gitu. Tapi ya itu Athena's Private Show. Terus kedua itu Soloist yang Sama menurut bandnya Soloist. bukan. Oh, Soloist. Solo. Solo Solo. Purwakarta. Oh, bukan. Masuk. Iya. Daerah itu daerah. Jokes bapak-bapak. Ya dia Paris Hasan. Paris Hasan. Musiknya asik gitu. Terus yang ketiga mikir dulu. Ya Sundancer. Sundancer. Oi, Sundancer. Sundancer. Sundancer nih. Sundancer. saya lupa ingat lagi. Dengar bangsa dan prompter. Ya boleh nih Mas Boy, saya boleh? Boleh. Apa Siapa? tiga itu tadi? Boleh, sebutin 3 musisi underrated menurut Pertama, Ali Nafarin. Sutarege. Nafarin. Nafarin. Nafarin Frek. Ya. Nafarin. Yoi, Nafarin. Oke, kedua Ali. Hanya segini. Hanya segini. Band Batur nih. Terus ketiga. Ladies first. Ladies first. Ya, sebutin 3 lagu Ladies First. Gak usah nyanyiin kepanjangan. Ya lanjut Mas Boy, lanjut. Lanjut aja. Sebenarnya Kalau saya juga mau, saya juga mau. satu. Saya juga mau. Saya
Tapi ini dia nggak tahu udah vakum atau enggak. Liner. Krusty Krab. Tuh pingin Itu lama banget Lama sih banget. denger. Saya nonton Zaman Lokopes. sama itu. Lokopes. Iya. Boy. Iya. Allah. Popang itu kan nih. Popang. Popang kayak Iya, Popang. iya, iya. Akankah hidupku indah? Nggak Itu tahu relate saya. banget. Nggak tahu. Ku awali hariku Dengan segelas kopi hangat. Nah, Iya, itu kita dia. taunya kopi hitam. Kuku. Kopi hitamku semangatku anjay. Monon. Paling suka reggae. Sebenarnya banyak yang underrated di Lombok itu, tapi banyak. karena cuma dikasih 3 ya udah. Udah. Apalagi Athena Mas Boy. Private Show juga saya Iya. karena yang kalau bisa dibedah lirik-liriknya Halim tuh dia dalam banget. Dalam. Dan itu berdasarkan realita yang dia hadapi. Iya, itu yang saya suka dari Athena's Private Show. Jujur gitu ini. Halim. Itu kalau saya dengar dia di Jokes Spotify itu di Jokes dan Stop Spotify itu bukan Halim lagi dia. Siapa? Ketika dia bermusik Siapa aja? tahu dia kayak ngelihat personal Halim yang kayak gini nih kayak vokalis kamu. Jokes Spotify itu dia sakti. Apalagi dia sekalian jadi penulisnya juga kan dalam Iya, lagunya. iya, iya. Lagunya deep sekali, Cal. Coba kamu ada. Iya, ini buat ini aja ya, buat penonton. Kalau misalkan kalian dengerin band besar seperti Cigarette After Sex itu Iya. itu cocok banget Betul, dengerin Betul. Halim. Halim. Si Athena's Athena's Private Private Show. Itu karena memang keren itu mereka. Keren. Ini. Oke. Banyak sebenarnya musisi-musisi atau band-band Lombok itu, makanya saya bilang teman-teman musisi atau band Lombok itu sebenarnya potensi untuk besarnya itu banyak gitu, ininya kuat banget lah gitu. Berbagai macam genre ada di Lombok yang mungkin secara umum di Lombok itu nggak taunya ya kayak yang Sasak, mungkin Ciloka, tapi saya suka Aramadapa. Saya itu Irama bukan aroma. oh iya Iroma. Irama. Irama kok Iroma. Tapi yang saya tahu Mugut hit. Nah, Mugut itu. Nunjam lagunya itu. Jam. Nunjam. Nah, itu underrated juga itu Sundi. Sama ini Apa? saya penasaran. Coba siapa nama bandnya? Ada lagunya Perabotan Rumah. Lirik lagunya tuh Salpiadi. bukan lokal ini, lokal. Jumpring. Enggak Jumpring. Enggak dia dong. Lagu Sasak itu. Anu, cobek kan. Belah Bukan, Indonesia. Oh, Indonesia sih. Ada The The Gokil Gokil Boys. Boys. Oh, gokil itu. Gokil. Apalagi yang di belakang cuma yang gitu-gini aja. Karena namanya tuh Mas Aceh yang pelacak namanya. Aceh yang pelacak namanya. The Gokil Boys itu pertama kali Boys. saya nonton di Kava. Oke. Di Kava dia bawain apa tapi ya bukan perabotan. Itu ya Allah energiknya vokalis nih. Iya. Ya Jose, shoot out buat Jose Gaul. Keren. Dia juga cover lagunya Bob Marley diubah jadi kandang kau, kandang sampai dokang kau. Jadi kandang kau, sumpah. Kau. Sumpah pas ada The Gokil Boys. Ya, ada Gokil Boys. Nah, makanya dari situ saya senang sama Aceh yang pelacak cuman gitu. Aceh pelacak kecil enggak? Aceh pelacak segini kecilnya. Wah, dia skena plus Skena. di mana-mana pasti ada Pasti Aceh. ada. Sampai pernah happy dia itu ya Oh, videonya. iya. Tapi 2 juta penonton. 2 juta 2 juta penonton di TikTok saya. Iya. itu liput apa? Dia Kontennya videoin Aceh. Videoin aja. 2 Itu juta penonton. di Mataram City Sound yang di Beran waktu itu. Iya, iya, Di iya. Beran. Matarum. Bukan. Bla bla bla. Oh, bla bla bla. Ya, bla bla bla. Iya, dia videoin dari belakang, Belakang, dikirain cewek, noleh tahu-taunya ke belakang. belakang. Wah. Wah, yang tadinya Cindy jadi Sindu. Jadi Sindu. Sindu. Itu dong sana dong. Sangit itu sangkar. Cek par. Merah kuning hijau. keras. Pernah apalagi ya konser Lombok udah 7 tahun ya 6 umurnya. tahun. 6 tahun. Mau 6 6 tahun. tahun terus Nusa Masih Tenggara 1,5 tahun. Pernah nggak sih Mas apalagi kan yang media ini berarti pusatnya itu di pembuatan rilis berita, rilis sesuatu hal, terus habis itu pasti banyak banget desain-desain. Pernah nggak sih ngerasa yang kayak capek banget apalagi itu bahannya pasti kan dari sendiri kan untuk rilisan itu. Pernah nggak sih Mas kayak ngerasa apa ya
suntuk gitu Iya, untuk iya. rilis sesuatu hal kayak duh pasti ada kesibukan yang lain lagi kan kayak gitu. Pernah nggak sih Mas ngerasa yang seperti itu? Kalau dari saya pribadi pernah yang jelas. Tapi dari sana saya juga belajar juga gimana caranya meminimalisir itu gitu. Saya akhirnya makin kesini makin sadar saya mengurangi porsi saya yang tidak terlalu totalitas dalam membuat hal. Kadang di awal-awal itu totalitas banget saya gitu. Awal-awal terbentuknya konser Ya, Lombok itu lagi saya berapi-apinya ya lah lagi ya. berapi-apinya itu saya artworknya semua saya bikin dari manual, dari nol semuanya gitu. Saya bikin konten-konten itu semuanya saya bikin, akhirnya sampai ini sadar bahwa ya nggak semuanya saya harus habiskan di awal gitu. Itu yang membuat saya belajar gitu. Akhirnya ya makin kesini saya butuh tim, terus saya harus kayak pembuatan desain, saya bentuk bikin template-nya biar bisa digunakan sama teman-teman yang lain juga gitu. Dan untuk ininya sampai sekarang juga untuk saya terapkan di tim itu, saya nggak pernah memaksakan kamu harus membuat seperti ini. Gunakan stylemu kamu, gunakan gayamu kamu, kreativitasmu sebebas mungkin. Saya hanya mungkin menambahkan atau mungkin revisi dikit-dikit doang gitu, dan nggak keluar dari gayamu. Kayak bikin reels itu silahkan kamu ini, saya nggak pernah membatasi itu gitu, karena saya paham gimana ininya juga, proses pembuatannya juga, dan paham juga, dan sebisa mungkin saya memberikan apresiasi seperti kayak memberikan sumber ini yang ini gitu. Dan apa ya, apalagi ya kalau untuk yang bikin bosen sampai sekarang ini, alhamdulillah udah di inilah ditangkal sendiri lah sama teman-teman yang udah ini teman-teman juga have fun aja sih buat ngerjain gitu aja. Oke. Kalau Mas Erik Bentar Yong, itu ada Cilok Topan tuh. Erik, dia bilang saya mau sapa lu. Halo Cak Topan. harusnya kita ada sponsor dari Cilok Topan. Iya, piye to Mas? Sini ya Mas Topan. Betul. Kalau Mas Erik Tentang ini ya mungkin ya masih beberapa band tuh masih bingung cara mengirimkan press listnya itu. Masih bingung, terus kadang juga ada beberapa band juga cuma ngirimin fotonya aja tuh, dan ngirimin press listnya apa tentang apa itu, jadinya akhirnya saya kontak secara apa ya langsung gitu kan, kontak pribadi gitu, Mas ini lagunya apa aja nih biar tak buatin dah ininya apa namanya tulisannya sendiri gitu, saya dibantu juga sama teman-teman gitu untuk itunya apa buat rilisannya itu. Terus kita juga nggak terlalu banyak apa ya, nggak terlalu banyak kurasi lah ya tentang band yang mau rilis itu ke kita tuh siapa aja boleh gitu, tanpa ada biaya spesial pun juga gitu. Jadinya band siapapun juga bisa kirim ke kita, semisalnya bingung cara penulisannya juga kita bantu gitu, sebisa mungkin kita bantu gitu. Kayak terakhir tuh juga Bandanera tuh ya. sampai dia ngirim ke kita, terus akhirnya FYP juga tuh di TikTok berapa ribu? 5 juta enggak nyampe, 2 jutaan gitu akhirnya gitu. Bandanera 2M berarti kan? Ya benar. Face kan Ya ya. benar. Itu sempat juga ada yang ngirim gitu. Jadinya kalau teman-teman dari Lombok gitu mau ngirimin press release, silahkan kirim ke email kami akan bantu. Nih, di bawah ini nih, di bawah ini. Gimana? Bang. Ya Nah, di sini. kedah operator di bawah ini. Nah. Email Editor, tolong editor. Misalkan Dewa Tiket mau ada lagu tentang dagang tiket, bisa juga dirilis di Nasdaq. boleh, tapi Gimana? kalau buyong nih, kalau buyong. Boleh kalau hitung-hitungannya mantep. Kalau apa teman-teman Lombok ataupun luar Lombok juga mau ngirimin press release kami, silahkan dengan senang hati kami akan nerima gitu. Tanpa kurasi yang ribet-ribet lah gitu, kayak kebanyakan mungkin di luar kayak gitu ya. Kalau Mas Sawi, pernah nggak sih kayak ngerasa proses media partner nih kayak fase suntuk gitu. Soalnya kan media partner ini kan jangka panjang pasti kan. Nah, pernah nggak sih kayak ngerasa ngejalaninnya itu agak berat gitu, kayak nanti dulu dah kayak gitu tuh, pernah nggak? Pastinya ada sih ya. Terutama jadi dari teman-teman tim juga kan, rata-rata itu bukan rata, hampir semua sih, Semuanya. anak kuliahan itu Ya. sama ada yang sibuk nugas, sibuk ini skripsi gitu. Jadi
tantangannya di sana sih untuk meluangkan waktu nih. Tapi saya sama Erik sama teman-teman lain berusaha untuk saling support aja gitu, Saling backup. backup juga. Backup. Misal tidak sesuai dengan job desk-nya, kita yang backup, yang bisa, yang free gitu. Itu aja sih sebenarnya tantangannya di noise gitu. Mungkin bisa dikasih tahu kepada teman-teman semua sini, mungkin banyak kan yang di sini yang nonton nih, siapa tahu mau ngirim lagunya atau minta tolong sesuatu untuk dirilis, gimana caranya untuk di Noise Tenggara? Langsung ke email kami di bio Instagram tuh. Udah langsung di bio. Udah Ada langsung di bio. Kira-kira apa aja yang dikirim di itu tuh, di link bio itu apa aja? Press kitnya sih. Press kitnya. Ya, press kitnya Oke. kayak isinya press release-nya, terus profil bandnya, mungkin lagunya juga bisa dikirimin gitu kalau belum rilis lagunya. Biar kita pakein, kita editin pakai lagunya dia. Di upload juga Ya. di Facebook, Facebook, Twitter, Twitter. TikTok. Udah Kalau banyak sih dari sekarang. konser Lombok gimana Mas? Regulasinya apakah ada regulasi yang seperti apa gitu untuk teman-teman musisi ini? Ya, kalau sebenarnya hampir sama juga sama Erik juga sama Noise Tenggara. Kita nggak pernah memberatkan teman-teman musisi. Dari sebelumnya juga saya nggak sama sekali nggak memberatkan, silahkan kirim aja. Dan di Instagram pun saya pin untuk gimana sih caranya ngirim rilisan ke konser Lombok gitu. Dan itu udah ada kita sediain, kayak kalau misalkan nggak bisa bikin press release, kebanyakan kendala teman-teman musisi di Lombok ini kadang-kadang di press release, gimana sih cara menulis press release. Nah, di website kita itu udah ada disediain ininya, template-nya, ini tinggal diedit-edit doang gitu untuk gampangin teman-teman. Dan ininya tinggal kirim konfirmasi ke admin yang udah tertera di website juga, langsung dialihkan ke WhatsApp, tinggal dikonfirmasi, men saya udah kirim rilisan, tolong di review dulu. Nah, teman-teman ada yang mengkurasi itu dan mereview itu. Kalau misalkan dirasa masih kurang tepat ininya, kayak penyusunan kata dan penulisannya mungkin perlu diperbaiki, itu akan diperbaiki kalau misalkan itu tidak memberatkan gitu teman-teman. Kalau misalkan itu perlu diperbaiki secara penuh, kita pasti balikin. Kenapa seperti itu? Karena itu juga buat kepentingan si musisi juga dan buat kepentingan bersama. Karena apa, ketika kita angkat rilisan itu kan dilihat sama publik. Dan itu emang pernah konser Lombok dikritik salah satu ini, di DM langsung ke saya, ini kok penulisannya gini, kok enggak ini. Itu sebelum ada tim saya, itu masih saya pribadi. Jadi apa yang saya angkat, saya baca-baca dikit, udah up. Setelah itu kritik lah muncul. Oke, sepertinya iya benar penulisannya ini, dan saya tidak menguasai tentang penulisan. Yang akhirnya ada salah satu tim, kita sebut saja dia Kang Yuga Anggana, dia untuk penulisan dia cukup paham banget soal itu, karena memang itu porsinya seorang penulis gitu. Jadi akhirnya dia juga ikut membantu juga, dia juga musisi juga, dia gimana dia resah juga tentang rilisan-rilisan teman-teman gitu yang plek diangkat oleh media gitu, dan dia sadar soal itu dan ya ngebantu juga lah, cukup ngebantu untuk misalkan kamu bikin press release, oke, kamu harus begini. Nah, akhirnya kita bikinin template-nya itu, kita up ke website gitu. Nah, teman-teman tinggal contoh aja, tinggal ganti-ganti ini doang. Tinggal ikutin step-stepnya Yes, aja Mas ya. kalau misalkan, karena memang itu keseringan teman-teman musisi di Lombok itu bukan kebanyakan ya, tapi mungkin ya 50% lah masih bingung soal gimana cara press release, sedangkan mau minta tolong ke teman penulis itu agak sungkan gitu. Yang akhirnya ya udah, kita ini solusinya, kita bikinin template dan kita bantu. Kalau misalkan mau konsultasi tentang rilisan atau artwork, bahkan di saya itu sangat bisa di konser Lombok, atau step-step di mana setelah press release mau ngapain aja itu kita bisa bantu untuk oke, mungkin ini step ini kamu kirim rilisan dulu ke semua media, ini linknya kita bantu untuk ininya media-media yang bisa ini, itu kita bisa. Itu sih kalau di konser Lombok. Nah Mas, pertanyaan kedua terakhir kita di sesi ngobrol di Peruga Slow ini. Pertanyaannya ini buat kedua teman-teman juga ya.
harapan kedepannya atau mungkin ada program baru yang bakal tercipta di konser Lombok atau di bayangan Mas Coli atau Mas Erik, konser Lombok dan Noise Tenggara ini kira-kira bakal seperti apa kedepannya? Mau mungkin ada program baru kah atau apalah proyek-proyek yang bakal baru gitu. Dari Mas Coli, apakah ada program-program baru dari konser Lombok? Jelas ada, cuman yang harus saya sadarin sekarang ya SDM. SDM yang masih belum mumpuni untuk bisa menghandle semua. Jadi saya perlahan dulu untuk perbaiki internal saya dulu dengan tim-tim saya dan teman-teman lah yang mungkin sadar soal itu. Intinya saya sekarang ini untuk rekrutmen teman-teman itu, kalau misalkan masuk konser Lombok, kamu sadar tentang gimana pentingnya ngebangun ekosistem musik di Lombok ini, dan kamu sadar gimana teman-teman musisi di Lombok ini buat diangkat, buat ini, karena memang ada potensi besar yang seperti saya bilang yang tadi itu. Dan apalagi ya, goalsnya tentu saja banyak, kayak ya saya juga pengen ngelihat si konser Lombok ini punya tempat ya, terus punya ini gitu program yang dimana juga tempat itu juga memberikan wadah tempat teman-teman yang masih bingung tempat nyari venue gitu. Itu sih satu keinginan saya juga. Dan program-program selanjutnya masih dibentuk sih, teman-teman juga masih mengkonsep event selanjutnya dan lain-lain. Nanti saya bakalan spill di konser. Oke, ditunggu ya Mas Coli ya. Siap. Kalau Noise Tenggara, boleh dari Mas Awi mungkin siapa perwakilan? Kira. Movement apa yang bakal dibuat Noise Tenggara, seperti apa ke depannya? Kalau kedepannya mungkin masih tetap sama ya, sama yang sebelumnya saya lakuin gitu, tapi mungkin kedepannya itu ada program, salah satu program mungkin ya kedepannya, mungkin di bulan-bulan depan. Boleh di-spill lah tuh kira-kira? Tak boleh. Kita tunggu Dari lu. tunggu ya. Tunggu dari lu. Oke. Tunggu dari lu. Mungkin itu sih. Sesepil enggak ya? Jangan deh. Udah, spill Udah. Noise Tenggara, spill disawer. Bakal di-spill Sawer. sama Erik nih. Sawer 500 Dah. juta di spill, Erik. Pokoknya tunggu aja dah Yung. Oke, Tunggu aja. tungguin. Mungkin Oke, ada collab-collab siap, ke depannya siap, sama siap, siapa siap, gitu siap, kan. siap. Kejutan dah. Oke. Kita tunggu aja nih dari gebrakan-gebrakan dari konser Lombok maupun Noise Tenggara. Pertanyaan terakhir Mas. Yap. Ini kan Bruga Slow ini sudah berjalan 1 minggu nih. Mungkin dari media teman-teman konser Lombok, Noise Tenggara, ada nggak sih kira-kira saran siapa sih bintang tamu yang bakal kita undang lagi? Dari Mas Awi. Boleh musisi, boleh. welcome. Boleh. Bebas ya. Ya, bebas. Musisi boleh, apapun boleh. Mungkin saya agak beda ya. Atau Boleh. Agak beda ini. Mungkin gubernur. fotografer state ya. Oke. Boleh. Itu mungkin bisa Oh, diundang. fotografer stage nih Ya. komunitas. Enggak, Bukan. pelaku. Pelaku. Oh, pelaku. Oke. Kan orangnya misterius tuh. Ada IG-nya, cuman lupa orangnya. Man behind-nya. Iya. Behind the picture. Itu Sela. fotografer state. Bukan Sela Marong, Sela Marong panggung, Korean. Sela panggung. Sela panggung. Yuk tiba-tiba foto nih saya foto. Nah. Nah, Itu ya. Ya. Ada lagi. Itu aja sih. Oke, Mas Erik. Kok saya mungkin pelaku-pelaku ini ya, event di Lombok mungkin bisa diajak ke sini gitu untuk bagi-bagi cerita juga sih, apa keluh kesahnya mereka juga gitu. Di balik Di ya. balik layarnya. Di balik layar. Hmm. Di balik penggarapan perhelatan musik ini Betul. yang sangat susah Sangat ini ya kalau susah di Lombok ini ya. Oh, Mas Cole. Kira-kira Ya. siapa, Mas? sebelum saran ke undang siapa, mungkin kalau saran saya ke Bruga Slow ini mungkin konsisten, jangan cuma untuk satu hal dalam waktu dekat gitu. Karena ini ruang menurut saya penting banget buat teman-teman yang bergerak, baik itu di event atau bergerak di ekosistem musik kayak musisi dan lain-lain gitu. Di belakang layar kayak yang disebutin ada fotografer stage, ada VJ gitu, ada vendor-vendor yang lain gitu. Itu kan perlu memberikan apa ya knowledge-nya mereka lah, karena memang di satu konser atau satu pergerakan itu nggak cuma satu orang yang bergerak, ada banyak orang,
Dan itu juga pernah saya terapkan juga di eventnya konser Lombok. Sebelumnya itu kita ngundang buat workshop sama diskusi juga gitu. Kita undang fotografer stage yang kebetulan sekarang timnya kita, dan ada VJ juga, ada videografer untuk pembuatan video klip juga. Kita undang sutradara, di sini kita sebut saja Mas Dwi gitu. Terus ada dari musik label juga. Nah itu hal-hal yang kayak gitu itu kan sebenarnya penting buat ditahu sama halayak umum gitu. Dan itu sih yang paling, ya sepertinya sama aja sih, sama aja keinginan kita. Dan ya semoga aja yang seperti yang saya bilang tadi pertama, semoga aja Berugak Slow ini tetap berjalan. Amin. Amin. Dan tetap besar. Yes. Let's go. Takbir. Sebelum itu, ini kalau kesah saya nih, kalau kesah saya sebagai pedagang tiket. Wah, calo. Wah, agensi sekarang. Oh, nih, agensi. Agensi. Punya web juga tuh. Iya. Woi. Ini Oh, punya web, Mas Bui punya apa? web? Punya. Oh, apa namanya itu ya? Betix namanya. Ini apalagi kan kita sama-sama tahu kita berada di industri yang sama, sebagai pernah juga menyelenggarakan, kita tahu seperti apa prosesnya dan lain-lain. Dan ini sebenarnya untuk apa ya? Apalagi yang di Lombok yang kita tahu, untuk harga tiket dan pembiayaan untuk membuat event konser itu kan atau festival sangat besar ya, sangat besar. Dan penonton ini kebanyakan ya minta harga miring, minta diskon, promo. Nah, itu tuh kira-kira bisa nggak sih di konser Lombok maupun Noise Tenggara itu diberitahukan gitu loh kepada teman-teman penonton tuh, bahwasanya untuk membuat event ini membutuhkan dana yang besar gitu. Jadi untuk kita sama penyelenggara juga enak ngebuat acara, penonton juga puas gitu. Itu bisa nggak kira-kira di Noise Tenggara maupun konser Lombok yang kayak memberitahukan Masa. City jadinya. Itu di belakang ngajakin. Jangan salfok dong. Ada nggak? Oh, maaf. Bisa nggak kira-kira dibuatin press Oh, release iya, gitu iya. kan? Puyung di belakang soalnya. Oh, siap. Oh lagi buat Oh, saga. Jualan tiketnya. Dewi tiketku. Buat mahar Dewi Tiket. Oh, Dewi tiket. Dewi tiket. Anaknya anak tiket. Tiket ya. Anaknya stempel. Anjing banget bisa nggak kira-kira tuh Mas? Kira-kira dibuatin press release. Press release. Dibuat apa berita gitu. Ya, tentang Ya mengedukasi. Mengedukasi, kepada biar mengedukasi. Biar kita sama-sama enak kan ketika Mula dulu. nah gimana tuh? Bisa nggak? Nggak, mungkin Siapa nih? kalau saya tuh mungkin balik lagi yang ke mungkin di luar ini dulu ya, di luar media-media ya. Kayak mungkin saya pernah menyelenggarakan event. Yang susah itu tiket pesawat nggak sih? Tiket pesawat ya. Susah kan? Susah. Mahal. Mahal. Kayak Jakarta Lombok berapa gitu, Surabaya Lombok berapa, Betul. Bali Lombok berapa. Betul. Mungkin itu sih yang jadi apa ya? Jadi yang bisa diperbaiki dulu nih sama mungkin pihak berwenang, mungkin ya, pihak berwenang yang di situ mungkin lebih dipermudah lagi. Terus soal perizinan juga pasti kan. Soal perizinan, terus soal ya itulah, itu mungkin bisa dipermudah lagi gitu untuk memajukan yang di sini gitu. Ya, betul. Tuh. Nah, terus kalau soal itu mungkin bisa aja sih menurut saya. Bisa aja. Tapi ya namanya juga teman gitu. Tapi seharusnya teman itu mendukung nggak sih? Mendukung, harusnya mendukung. Harusnya Kalau mendukung. tapinya masih tapinya sama tapi yang tadi nih. Yang mana itu? Sama tapi yang sekarang yang tadi ini. Tapi harus mendukung nggak sih yang namanya teman? Harusnya. Saya pengennya kayak begitu. Jadi apa ya? Teman-teman penyelenggara juga enak karena kan ini Betul. apa namanya? Kalau biar sama-sama enak lah, kedepannya juga bakal tetap ada event-event yang seperti ini gitu kan. Jangan sampai si pembuat acara ini membuat acara untuk memberikan hiburan kepada penonton-penonton Nusa Tenggara Barat ini, tapi berakhir endingnya tuh agak sedih dan akhirnya untuk kedepannya agak masih mikir-mikir lagi gitu. Itu sih pengennya saya, harapan saya untuk penonton guys, mari kita support teman-teman penyelenggara event yang ada di Dewa sini. Tiket. Betul. Ya. Karena kalau bisa dibandingin
konser yang di sini Sama maupun di Jakarta Beda, sangat beda. ya kan? Karena di Jakarta itu kenapa dia murah harga tiketnya, yaitu karena Iya. band-band Iya, itu rata-rata dari di sana. situ. Di situ ya benar. Mereka si penyelenggara nggak harus beli tiket pesawat Betul. dan lain-lain. Bayangin tip X saya 20 perlunya, kan? Sekitaran segitu. Bolak-balik udah 40-an. Ya, Kita betul. keluarin uang. Betul. Pesawat doang, belum Pesawat, panggung, belum ini, belum itu, ya. ya kan? Belum hotel. Masih banyak banget modal yang kita buat. Jadi makanya dari itu guys, mari dukung Sadar. semuanya, dukung walaupun harga tiketnya 120.000 udah 4 GS. Anggapan Untung kalau kita banget bagi 4 harusnya. 30.000, cuy. Murah Untung banget, banget itu. harusnya. Iya, benar. Ya, Iya. mungkin bisa lah ya kita mengedukasi. Sawung Ganteng baru saja memberikan 10.000. Berbincang riang agar hidup lebih berarti. Asik. Terima kasih Sawung. Siapa sih? Sarung. Sarung. Samsung. Sawung. Nyebut merek. Oke guys, itulah dia akhir dari percakapan kita bersama Ya, Mas sebenarnya Cole saya belum. konser Lambo. Oh iya, astaga. Mas Cole, gimana Mas? Ya, Kira-kira. saya belum ya. Saya belum. Iya, mau saya belum, tertutup Pak. aja. Ini sebenarnya juga salah satu keresahan saya juga di konser-konser sebenarnya. Saya pengen ini sebenarnya butuh campaign dari media-media di Lombok juga sebenarnya gimana menyadarkan masyarakat untuk yang mau nonton konser. Karena nonton konser ini sebenarnya kan kebutuhan tersier ya. Betul. Gimana caranya untuk kamu mengeluarkan uang segini, kamu menikmati hal yang di luar kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder kan. Dan keseringan juga itu menjadi lingkaran setan menurut saya, Yung. Kenapa? Karena itu semuanya harus tetap sadar semua, dan kadang-kadang kalau misal ada yang udah sadar di pihak penyelenggara, yang beberapa kali yang saya temuin case-nya itu kayak yang berani, tanda kutip ya, mohon maaf saya enggak mau sebut, cuman ada beberapa kali yang saya temukan gitu berani merusak harga biar terkesan rame gitu. Itu kan salah satu juga faktor gimana harga-harga tiket ini juga ya cenderung ditahu bisa murah waktu last minute gitu. Itu kan pasti ya itu keseringan. Nah, maka dari itu ya gimana caranya untuk ini ya kita harus sepakat semua yang terlibat ini untuk menyadarkan. Kita bikin campaign aja yuk gitu. Kita bikin campaign aja. Kalian nggak, kalau kalian nonton mau beli tiket konser itu jangan di last minute karena itu bakalan naik. Nah itu mungkin bisa diterapkan sama RTP Lago, jangan sampai ada orang-orang yang oknum-oknum yang mencari keuntungan di situ gitu. Nah itu sih harapan saya di situ, khususnya RTP Lago. Berarti harus beli tiket di officialnya. Betul. Iya sih, itu dia. Officialnya itu. Dewa Tiket. Udah Di sini, Mas. Di sini ya, bukan Dewa Tiket. Oke, thank you banget untuk konser Lombok Mas Kulit, Mas Negara, ada Mas Erik dan Mas Awi. Makan dulu tapi ya sebelum kita Siap. Oke. Di Siap. sini ada Indomie goreng, Indomie rebus, ada nasi ala MU juga ada. ada nasi Udah ada. Aman ada, cuma tersisa Indomie aja. Walaupun saya bukan fans MU Itu nggak apa-apa. rasa nasi padang. Enggak, nasi. dan Ini. Awi. warung Islam. Ih, Om. Oh, orang Islami. Mohon maaf. Iya. Ada nasi juga sini, makan semuanya, kalian langsung pulang. Iya. Iya, ya bebas. Tapi kayaknya kita butuh fondasi. Fondasi. Tapi Rick, Bang Cole, saya hai dulu Bang Cole. Iya, Yung. Halo. Erik culture banget. Bang Aduh. Soleh, saya- Rapiatno. Yang Yung, tiket tip X ada? ada dong. Ada, silakan menghubungi link NGO Dewa Tiket konser NTB. Usuf, put your hands up. Yusuf. Apa yang ini? Rick, saya wishlist saya tahun ini Rick, di fallback sama sama konser Lombok. Siapa? Sampai sekarang saya belum di fallback sama Emang iya, anjir? Seriusan? Sudah Mas. Saya enggak percaya kamu udah follow. Moment the truth. Seriusan? Kalau Noyes sudah kan Noyes sudah. Ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu Buyung ini berarti ini.
jadi ini ngobrol-ngobrolin jadi gimmick aja biar bisa saya di roasting, kamu belum fallback. Kan mumpung didatengin kan. Oke. Oke. Nih ya guys ya, kalau saya udah follow berarti kalian harus sawer. Berapa, Yung? 257.000 257.000 di sawer Dewa Tiket Konser. Dewa Tiket Konser NTB. Nyawernya ke konser Lombok. Oh iya. Nanti dikirimin rekening. Yap. Berapa Mana, total? mana, Berapa mana? total postingannya sekarang konser Lombok? Nggak tahu sih, nggak pernah ngitung. Lagi saya follow ulang. Iya. Follow ulang. Guys, ini saya fallback ini ya, saya fallback Buyung karena paksa todong gitu. Oh, jadi hanya beberapa Nih ya, konser Lombok. Cuma 100. Sekarang Iya, jadi kan? 101 pecah Gimana telur. nih kamera nih. Nah. Nih. Ikuti balik Bismillahirrahmanirrahim. Kasih tunjuk kamera. Tuh, udah tuh. Pembukaan resmi dibuka. Oke. Udah ya. Potong pita. Diam-diam nanti saya unfollow. Enggak, saya enggak suka unfollow. Kalau misalnya mau makan boleh kita agih nasinya sendiri. Oh, gitu. Prasmanan, konsepnya prasmanan. Ala MU tuh berarti. Ala MU. Yang ini udah kelar ya? Udah kelar ya, Mas? Udah. Giliran kita nanya nih. Nah, giliran kita nanya. Giliran kita nanya. Ceritakan gimana awalnya konser Dewa Tiket. Dewa Tiket Konser. Kan tadi Mas sudah nanya kita nih. Oke, Sekarang kita sekarang kita nanya. balik nanya. Iya. Setelah Dewa Tiket Konser NTB itu dia tercipta waktu 2022. Ada event yang mengundang India Face. Oh, Memo. Ya itu. Nah, kan di situ tuh sebelumnya masih Buyung, masih calo lah. Masih calo. Calo tiket. Calo tiket konser. Nah, itu tuh saya ngejual waktu itu 1.000 dari 5 hari saya ngejual tuh 1.000. Gimana dikitnya? Karena di menit-menit terakhir ya kan udah jadi tiket fisik, tinggal ngejual. Nah, barulah di situ tuh dijulukin lah saya Dewa. Sama orang-orang itu, Dewa nih ngejual tiket 5 hari Maksudnya Dewi. kan barulah tercipta Dewa Tiket Konser ini. Sama kayak stigma calo tuh agak kurang gitu kan. Calo nih, Nice calo. jamak lah, Iya, kayaknya. kayak kurang banget. Makanya buatlah Dewa Tiket Konser nih biar proper lah kayak gitu. Sebenarnya saya nggak ngexpect kalau bakal sebesar ini gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Makanya saya terima kasih banyak kepada pembeli saya, kepada penyelenggara juga. Ya kan? Yang Terus sekarang jadi PT berarti. PT itu sama dengan penjual tiket. Oh. PT itu penjual tiket. Cocok loh. Gimik aja. Cocok. Itulah Dewa Tiket Konser Iya. NTB. Ya, salah satu calo tiket terbesar di Lombok. Amin. Ya, emang iya. Bukan calo agensi. Agensi. Tapi juga Agensi agensinya CIA. ada ini juga agensi. Ada LC nanti. Wah. Waduh, ada sisinya ya. Aduh, Biar sisinya. keren aja sih sebenarnya agensi. agensi. Nggak tahu sih sebenarnya apa arti agensi ya, tapi keren aja. Agen tiket. Agen tiket. Sekarang udah punya tim ya? Banyak. Oh iya. Bentar lagi kantor, Jong. Bentar. Harusnya sih udah ada kan. Kalau untuk sekarang tim lepas aja. Jadi teman-teman yang mau join untuk jualan, ayo saya lepas. Tapi untuk yang ngurusin dari movement marketingnya kayak gimana, Instagram dan lain-lain sendiri. Ngerespon orang pun sendiri. Tangan Dewa. buat Dewa. Cocok Dewa. Karena yang saya jual itu service kan. Service sama treatment. Ya, sama aja ya service. Karena kan gimana pembeli itu pasti kita mencari kenyamanan, gimana cara service kita sampai akhirnya dia bakal repeat lagi gitu. Itu yang saya bakal jual. Ada dua yang saya pertahankan sampai sekarang, antara service sama kepercayaan penonton maupun IO. Itu sih, sama service saya ke IO dan ke penonton servicenya. Oke. Nah, pertanyaan saya kan Dewa Tiket pernah akhirnya terseret dari event yang tanda kutip yang Ya. bermasalah. Nah, gimana solusi dari yang ditawarkan Dewa Tiket waktu itu? Kemarin itu yang saya tawarin sebenarnya kan kalau dibilang kan
apa ya, untuk keputusan atau yang kayak gimana kan sebenarnya bukan wewenang saya untuk Iya, ngejudge event itu atau kayak gimana. Ya untuk ke penontonnya. Kalau ke penonton eh, lebih ke menerima apapun dicaci maki saya terima, tapi di situ kan bukan pembelaan diri ya, Iya. tapi lebih ke menjelaskan bahwa saya adalah ini. Iya. Kalau dibilang tanggung jawabnya membantu Ya, membantu untuk komunikasi, penjebatanan lah antara ini dan Benar. Ya karena memang itu bukan tanggung jawab ente, seharusnya itu kan ya karena cuma agen doang kan, bukan tanggung jawab kita untuk ya acaranya bisa lancar atau enggak. kayak ibaratkan ada event yang kerja sama tiket.com. Kalau misalkan ada event-event itu ada apa kan nggak mungkin tiket.com-nya yang di kan? Iya. Karena mungkin bentukan saya adalah orang kan, Iya, jadi iya. siapa lagi. Iya. Perlu siapa Kuat jual mental. bakso aci nih? Mantap bang, aku udah CO bakso aci. Enak banget bikin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ali suka aci. Enggak tahu. Ali suka aci sekarang. Enggak. Enggak tahu siapa jual bakso aci itu. Tiba-tiba komen. Keuntungan terbesar dari Dewa Tiket konser. Nah, 3 digit, Pak. 3 digit. Sepil. Berarti berapa sekarang tabungan? Pas Adalah untuk jajan-jajan sehari-hari ada. Jajan apa nih? Jajan Untuk kopi, nikah. nasi warung MU cukup lah. Udah nikah. Bayar dekor nikahan bisa lah. Iya, bisa Bisa. sih Harus harusnya. ekstra itu. Bisa lah ya. Bisa lah, satu konser itu udah bisa ngecakup IO satu. Cateringnya WO. Catering semua. Tapi cita-cita saya sebenarnya pengen Dewa Tiket konser nih buat event yang berbentuk yang gratis. Kayak apa temanya tuh dari sahabat Dewa Tiket konser untuk sahabat Dewa Tiket konser. Berarti Noah. Kenapa tuh Noah? Sahabat Noah. Sahabat Noah ya. Sahabat Noah. Pingin sih kayak apa ya? Kan Gratis. teman-teman ini udah support Sakit saya atau ngebantu promosi, Iya. membeli. Nah, jadi pingin lah saya untuk ngasih timbal balik. ngasih satu yang kayak Mas Jole, Apresiasi. pingin saya ngebuat satu event yang itu dia gratis, dan di situ juga bisa kerjasama dengan musisi-musisi lokal yang kan kita punya satu kesamaan, pingin memberikan wadah lah gitu, dan membuat hiburan untuk teman-teman yang ada di Lombok atau NTB ini secara gratis. Itu sih pingin. Amin. Berarti cita-citanya Dewa Tiket juga jadi IO juga. Iya. Oh, mau ngerangkap Bukan semua. IO, bukan IO. Pingin lah buat Tapi kan itu berangkat dari IO juga kan? Saya berangkat dari IO. Reward lah ya. Self reward. Bukan self reward. Self reward. Our reward. Our reward. Ya. Our. Berarti jam bagi-bagi ya, awal reward bukan. Aneh agi-agi nasibnya kemana kan? Ayo Kan saya pesan mie dibikin, ya. Bikin. Anda belum pakai kode sini. Bikinin dong. Tapi enak yang kretek nih. Iya. Masa terus. Terus. Kalau yang arti ini gimana? Banyak biar bisa satu slot. Baca. Ini yang arti ini. Biar hidup lebih berarti. Agar hidupmu lebih berarti. Apa kebanyakan arti Kretek nih? ini. Arak terus rokok nih. Arak rokok terus nih. Awet pula belum. Ini masih lanjut lagi. Semangat bikin cantik. 24 jam. Nah, komen semangat bikin cantik. Tidak bisa baca lagi. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang media ini bisa dijadiin bisnis atau enggak? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa media. Balik lagi ke misi masing-masing Ya. media ya kan. Ya kita ngelihat media besar yang di Lombok kan udah bisa punya karyawan. Sebenarnya nggak ada yang hal negatif soal bisnis juga. Tergantung ya gimana mereka ini aja berjalannya aja sih, dan nggak ada yang salah gitu. Sangat bisa kalau dari saya pribadi. Kalau dari Erik Anjay. Kalau saya sih mau media ini cuma have fun aja sih. Kayak bisnis kita nggak mikirin dia. Belum mikir ke sana gitu, cuma have fun. Ya udah kita datang ke
ke konser, kita datang ke gigs gitu, have fun. Terus itu dah kayak teman-teman yang mau ngirim press release kayak gitu-gitu, nggak kita mintain biaya. Terus kadang juga kayak gigs kolektif gitu, nggak kita mintain biaya gitu. Itu sih yang Yang lain mintain biaya. enggak. Oh. Ya, maksudnya bisa atau enggak? Ya semuanya bisa. Semuanya bisa. Sangat bisa Cuman peluang. belum arah ke sana. Belum arah ke sana. Ya kalau misalkan mau ke sana itu sangat gampang. Cuma balik lagi apakah itu berjalan kayak gitu atau enggak. Tapi makin kesini pasti bakalan membutuhkan itu karena memang ya ada orang-orang di balik itu kan, dan ada hal-hal yang perlu dibeli kayak gitu kan, inventaris dan ini kamera. Iya. kebutuhan. Tapi kan kalau sejalur kan apalagi media itu kan bisa jadi agensi kreatif juga bisa kan, untuk perkontenan ini bisa gitu kan. Ya cuma kalau itu saya enggak mau numpang di konser Lombok. Kalau misalkan dari saya pribadi untuk project-project saya sebisa mungkin memisahkan diri. Kalau ini project saya personal ya udah, saya tidak bakal campur adukan sama si konser Lombok. Karena itu kan di luar ya. Secara konsep, secara ini kan itu di luar. Saya agensi juga bisa dikatakan agensi kreatif juga. Ya udah saya personal. Ya. Kalau untuk si konser Lombok ini ya konser Lombok berjalan dengan dia sebagai media. Ini dari tadi saya susah bukanya gimana sih buka ini? Ali. Masa ini nggak bisa dibuka? Ali Jeram. Ali Jeram. Perlu buka. Oke. Uyung. Oh gitu. Oh iya. Pantes. Magic. Oh. Setel berapa nih? Cobain. Kretek ya? Kretek. Bisa. Wih. Lux kretek ini premiumnya berarti. Main ada bungkus gini. Iya kayak Zippo lah. Zippo. Keren. Arti. Art banget. Art. Oh iya benar. Nggak ada bisa bunyi cetak tuh. Nggak bisa. Bisa dia. Tuh. Ali bulu marah. Manuk celup. Oh iya wah. Saji siu. Terus setengah. Arah wadas ya nek. Kami arah nadas. Dititipin kalau punya peliharaan dititipin di orang. Lombok mana sih Mas? Ini lombok mana? Saya paling jauh kayaknya di Pagutan. Iya di Pagutan. Siapa komen ini? Bukan lo tim enggak Pagutan. Istri Wih. saya loh tim. Yung, ada yang komen tuh, info prediksi Barca Madrid. Madrid lah. Barca lah. Madrid lah. Anda memasuki daerah Barca, Bang. Bisa ente. Nggak usah macam-macam. Macam-macam. Madrid lah. Tidak usah macam ini daerah Barca, Bang. Nggak sopan banget 5 UCL nih. Terima kasih Biin. Yo, wih, namakan nih. Oh, Biin. Kapan sih dia Barca? Nanti Kemarin ini jam 10. Ayo rokok sebungkus. Oh, Dede. Taruh. Dende. boleh. Boleh. Nono ya. Tidak, rokok bukan apa? pakai rokok ini lagi. Bukan apa? Nasi. Nasi. Ulah lagi andiri nih. Goreng. Mie goreng lagi satu, Biin. Udah ada piringnya, Bang. Siap. Boyong rambutnya, cukur. Nggak ada. Tapi kalau Nusa Tenggara nih Bali juga mencakup ya. Bali Lombok sih. Bali Lombok Bali ya. Lombok. Terus Nusa Tenggara. nasionalnya juga bisa. Bisa. Ya. NTT harusnya juga. Kalau Tenggara. Negara. Musik stage harusnya tambah. Semua sih yang lebih ya. semua. Tapi lebih difokusin Nah, Lombok Bali. Lombok yang lebih dipusat. Lebih difokusin ya. Betix tiket nih. Wah, Nah, Inpansi kemana nih? Betix insya Allah masih mencari nama dulu di Lombok-Lombok ini kan. Ini kan tadi. Jadi kita bentuk branding dulu. Branding itu. Ya kalau misalkan ada event kolektif yang mau pakai sistem Betix bisa kita bicarakan. Boleh. Buyung. Sampai apa nih?
Madrid Barca itu jauh dari jauh. Madrid dong. Madrid. Berapa kira-kira prediksi skor Bang? 3-1. 3-1. 3-1. Barca. Buat Barca. Barca. Pasrah lah, pasrah. Udahlah sadar diri lagi. Dominasi di MU. Nggak usah terlalu. Barca. Yuh, Tapi kalau Indonesia Barca dia. Barca. Ternyata selama ini. Anjir, ternyata pertemanan selama ini enggak tahu klub favorit satu sama lain. Apa? Baru tahu kalau Oh abang iya, baru tahu nih. Tahu deh. PS Lingsar kelas saya. PS Lingsar. PS Lingsar. MSA. Jeram kan nama belakangnya kan, Peslingsar Jeram kan maksudnya. Oh. Lombok Smile, Lombok Smile. Wah, itu nggak pernah dengar Pak Argen. Ya. Yuk. Genteng. Pakar genteng. Belum dengar patah hilah kayaknya. Zaman SD situ Pak Tahila. Patah hilah di sini patah hilah. Tapi yang disayang-sayang klubnya. MSA. nggak sih? MSA. MSA. MSA dah. Bukan. Sayang. Ano, Redwoods. Redwood. Yang disayang-sayang tuh ya? Oh, legend tuh. Itu pasti ini rivalnya Pak Argen itu Argen. dulu. Pak Argen tuh apa? Pakutan Oh, Karang Pakutan Genteng. Garang Genteng. Asik. Wih, saya sampai bela-belain nggak sekolah buat nonton ke Peraya itu. Pak Argen. Kemarin juara kan ya Pak Argen tuh. Sabutan. Ya. Harum, Iya. Mataram Cup, Harum Cup, Harum. Harum Cup, Harum Cup. Dan sport terus. Kalau Indonesia siapa? Udah ngikutin Indonesia Liga 1. 3-1. PS Mataram. Liga 3 lah, Liga 4 lah, PES Mataram. Mataram. Mataram jelas tuh. Jelas. Jel. Prit. Olijang. Si MU. Makan wih. Wih, makan. Lagi dibuat. Apa? Dari mana? Duman. Di mana? Duman. Oh, Duman. Iya. Duman itu di Lingsar kan? Ya, BTN Duman. Di BTN. Hmm. Yang di ini bukan sih Singgasana? BTN namanya yang di lapangan tuh. Lapangan Duman. Oh iya tahu. Makan. Dek kebetulan situ. Kita ajak Bang Igor main ke sini. Katanya bisa enggak? Gampang, kapan? Oh, Bang Igor cocok di sini. Subuh dah. Wah, Dia ngoleh sampai subuh. Sekarang dewa manusia tuh. Bang Igor cocok. Siapa yang halaman? Oh, halaman Madrid dong. Biar keluar Madrid. pembicaraan filsuf itu ya. Ben, makasih Ben. Di N. Ben. Ayo lagi. Rokok sebungkus. Halaman Madrid. Madrid semua, Yung. Komennya, Yung. Madrid semua. Ada Barca. Enggak ada udah halal Madrid udah tidur. Halal kalah. Bisa kayak gitu. Hmm. Jangan lah jauh-jauh. Deket aja. Tabe. Pengen besil dari tadi. Yung, enggak maam, Yung. Jangan kayak Barca puasa gelar UCL. Ketepaan aja Inter. Gaya lamanya Enggak, dipakai. emang andalannya kayak yang golok gitu aja. Ya, apa lagi? Wajar dibantai ya. Kita masih kalahnya Barca masih terhormat ya ketimbang Madrid. Masih ada serangan gitu kan. Walaupun menyakitkan di menit-menit akhir. Setidaknya Tidak. Halo yang gimana yang? Tidaknya pernah
Nah, Bisa. gimana tuh? Beneran 24 jam. Apa kegiatannya akhir-akhir ini Mas Le? Kerja. Ya, Nyari kerjaan. sekarang di Pagutan. Hmm? Di Pagutan sekarang. Iya, Enggak bolak-balik lagi ya? masih boleh. Ini aja kerjaan. Enak banget Bang. Li, enten betan kai di narik sedotan sih Bang. Oh, ini. Iya, mana romo? Dendek wah. Ya, dari baunya SMR. SMR. Hah? Kayaknya. Wih, wih. Yang kemana aja belum dibayar nih sama Bang Culi. Hah? Ya kan belum final. Taruhan siapa yang final? Asik. Beneran. Inter. Inter Saat Inter. Sebelum ke Barca saya Inter dulu. Oh, Interisti. Dari zaman eranya Liga Itali, Inter. Zaman Crespo, Pieri. Zaman. Madrid. Kali pertemuan 40. Tapi kalau Liga Indonesia itu terakhir saya nonton tuh 2015 kan? ISL tuh. Ya, ISL zaman ISL. Habis itu enggak dah. Kayak enggak menarik. Nggak ngikutin. Hmm. 15. Udah kayak Liga Spanyol. Indonesia. Madrid, Barca, Madrid, Barca. Kadang-kadang Atletico. Atletico. Sekarang Persib. Persija. Persija. Kalau enggak aja nih Bali, Bali atau Persebaya. Persibaya. Udah gitu aja. Itu aja. Aku nggak tahu sih saya nggak ngikutin. Besar sekali depan tuh. Sedap kali. Jatuh apa itu pulang. Dugem banget nih. Nah, dugem banget. Sabar. Nikmat banget enggak, Bang? Habis makan, langsung ngerokokin Artila. Iya pas gati. Mantep. Pasti gati was amu gati di papan. peres. Ah. Pas gati kan. Apa peres tuh bahasa Indonesianya? Maju-maju Maju-maju. ya. Susah. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Iya lagi sih. Oh iya sih. Aja. Tapi kemarin saya datang waktu ini yang di Bento, acara yang di Bento. Oh ya. Itu kemarin tahun ke-5 berarti ya? Iya, tahun Hari jadi kelima. ke-5 ya. Keren sih. Pecah. Enggak keren-keren. Gas lah, Nusa Tenggara yo. Banyak kendali. Amin. Amin. Bener-bener terotak. Nol sih. 0 rupiah itu happy lah. Bento juga support berarti ya. Support full. Itu saya senangnya event-event yang based on community itu justru kayak
Bukan uang, Juan. Kamu punya sumber daya apa? Ayo kita. Iya, semuanya alhamdulillah terlibat. Semuanya terlibat. Tadi yang teman-teman. Jadi rasa memilikinya itu juga sayang ke event itu rasanya kan beda nih rasanya kita event yang kerja, deal-dealan harga, ya. Ya paham itu juga karena juga sempat juga kayak event-event besar yang kita cuma cenderung ke udah selesai acara Orientasinya ini, udah uang. orientasinya uang. Itu beda banget pasti. Iya. Udah selesai itu puasnya itu ini terasa. Rasanya kayak punya keluarga baru tambahan lagi Iya, harunya iya. beres tuh. Itu ngundang 8 band. 8 Berarti band. start ini acara musiknya dari jam Sore dari sore ya. kalian diskusi juga. Iya, sama. Kenapa harus ada tama dan Salah. Sama golek. aku nggak tahu. Kok bisa? Iya dia sama Bang Guslu. Ada loh kan? Nggak tahu kalau kamu sudah Abang kemarin dari Lotem ya, Bang ya? Iya, Lotem lu di mana? di Pringgesil. Rumah istri saya. Oke. Kalau saya selisih auditan. Yes. Oh, nanti tayangannya. Anda usus sawer ya karena bilang. Rembers kan sawer-sawer nih kan. Oh, ada tuh di dompet saya. Mungkin kalau di sini tuh ada 300.000 sengawer nih. Kan. Sumpah. Demi memuaskan. Iya, OVO saya habisin. Kemarin ada sisa 40.000 saya habisin nyawer biar seru aja. Tapi saya ini juga. Iya, nanti saya kirimin Krisnya ya. Iya, ada. Ini kemarin Bang, kita bercanda-candaan sama dia ya. Jadi pura-pura kayak ada cewek inisial N lah gitu. Pernah pernah main sama dia gitu. Woi kita jorak-jorain. Kita jorak-jorain sampai mungkin 400.000 donasinya langsung malam itu. 400.000 itu apa milestone-nya beli? Pakai crop top malam itu. Dia gila nih. Iya rambutnya asal-usulnya gitu. Iya ini selalu saya aja ikut-ikutan gara-gara dia nyemer terus saya disuruh gitu. Dia yang becengin nih Bang. Rusak emang sultan manusia nih. Ya. Coba. Oh, sedikit gituin baju basah lah sakit. Biasa aja tuh. Kamu kayak waktu Soekarno digituin kamu enggak ada masalah li waktu itu. Kamu digituin Jokowi, kamu diem-diem aja malah baca kamu gitu. Sudah Pak. Si marah. Sarkas banget konser Lombok dia. Di luar Ini aja. personal men. Sarkas Ini banget. tongkrongan abang-abangan. Sarkas banget di luar konser Lombok. Jangan mentang-mentang dia pakai baju ini. Kenapa kamu lutut saya harus dipegang terus? Bisa bukan. Jangan dong. Biar saya buka baju. Biar ada Yuk. nyawer. Biar nyawer. Ada yang Kalau ada nyawer beli juga lagi, sih. kan. Buka baju. Ini kemarin di Sawer sejuta sama Dailuan. Lari ke Vista. Depan Luang Balok. Pagi-pagi. Belum tidur. Terus sekarang ada Mati. Sawer aja mainan kita sekarang. Nah ini orientasinya uang ini. Ya, kalau dia. Udah selesai nih ya. Iya, aman. Enggak apa sesuatu saya mau melipir ke Yo, mah melipir. Nanti ada apa the love di sini. Bahas kulturisasi sasek. Gimana nih? Air habis ya. Oh iya. Gimana tuh? Logo? Ini? Berapa dit pembelinya waktu itu? Tapi dia udah rusak. Kemarin udah ketindih ini. Ini seumur umur saya. Tuh, lihat topi di sini. Iya.